Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Afidatul Khotijah. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai financial accounting. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab 8, yaitu tentang akuntansi piutang. Tujuan dari pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi berbagai jenis piutang, kemudian bagaimana perusahaan mengakui piutang usaha. Yang ketiga, kita akan membedakan antara metode dan dasar yang digunakan perusahaan dalam menilai piutang usaha. Kemudian mendeskripsikan jurnal untuk mencatat disposisi piutang usaha. Selanjutnya menghitung tanggal jatuh tempo dan bunga piutang wesel. Kemudian menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui piutang wesel, mendeskripsikan bagaimana perusahaan menilai piutang wesel, kemudian mendeskripsikan jurnal untuk mencatat disposisi piutang wesel, dan yang terakhir menjelaskan penyajian dan analisis piutang. Nah, ini gambaran secara ringkasnya apa yang nanti akan kita bahas. Dari jenis-jenis piutang itu ada piutang usaha, piutang wesel, kemudian ada piutang yang lainnya. Kemudian piutang usaha itu kita akan membahas mengenai pengakuannya, penilaiannya, dan disposisinya, dan seterusnya. Nah, kita mulai materi yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis piutang. Piutang ini ada pengertiannya, yaitu jumlah yang harus dibayarkan individu atau perusahaan lain yang diperkirakan dapat ditagihkan per kas. Nah, piutang itu ada 3 jenis. Yang pertama piutang usaha, kemudian yang kedua piutang wesel, dan yang ketiga piutang lain-lain. Nah, piutang usaha ini adalah jumlah hutang konsumen sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Nah, namanya aja piutang usaha ya. Jadi, pasti piutang ini ada kaitannya dengan jasa, dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Makanya di sini pengertiannya hutang konsumen sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Biasanya piutang usaha ini muncul ketika perusahaan menjual barang atau jasanya kepada konsumen, tapi konsumennya tidak langsung membayarkan secara tunai, sehingga akan terjadi piutang usaha. Kemudian piutang wesel. Kalau piutang wesel ini pengertiannya adalah klaim atas instrumen formal yang diterbitkan sebagai bukti hutang. Jadi munculnya bukan karena adanya penjualan barang atau jasa, tapi piutang wesel ini muncul atas instrumen formal yang diterbitkan sebagai bukti hutang. Jadi memang perusahaan menerbitkan secara formal bahwa dia menerbitkan piutang. Jadi ada orang lain yang punya hutang ke perusahaan. Itu namanya piutang wesel. Dia biasanya tertulis secara jelas kapan akan dibayarkan, berapa nilai piutangnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah piutang lain-lain. Di sini piutang lain-lain ini bukan pada hutang dagang, beda dengan hutang dagang ya. Yang masuk ke dalam piutang lain-lain ini seperti piutang usaha, kemudian adanya pinjaman ke pegawai. Jadi di suatu perusahaan itu memungkinkan adanya pegawai meminjam hutang ke perusahaan. Itu nanti akan masuk ke piutang lain-lain. Kemudian uang muka ke pegawai. Jadi gajinya seharusnya belum dibayarkan, tapi pegawainya sudah mengambil uang. Nah, itu nanti akan menjadi piutang uang muka ke pegawai. Kemudian pengembalian pajak penghasilan ini juga nanti akan masuk ke piutang lain-lain. Kemudian 3 isu akuntansi yang akan kita perdalam pada piutang ini adalah mengenai pengakuan piutang usaha. Jadi kapan piutang usaha itu akan diakui. Kemudian dari penilaian piutang usaha, dan yang ketiga penghapusan piutang usaha. Nah, yang pertama pengakuan piutang usaha. Nah, ini akan kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Pengakuan piutang usaha. Kapan piutang itu akan diakui? Di sini contohnya adalah asumsi Jordache Co. pada 1 Juli 2011 menjual barang dagangan ke Polo Company sebesar $1.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini salah satu cirinya piutang usaha ya. Jadi piutang usaha atau hutang usaha itu biasanya ada satu pernyataan
syaratnya, yaitu biasanya 2/10 N/30. Ini kan artinya perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar 2% ketika dia membayarkan hutang atau piutangnya selama jangka waktu 10 hari. Atau N/30 ini berarti maksimal pembayaran piutangnya adalah 10 hari. Jadi kalau lebih dari 10 hari itu nanti perlakuannya sudah beda. Nah, ini salah satu ciri dari piutang usaha atau utang usaha yang berkaitan dengan usaha ya. Biasanya ada syarat misalnya 1/10 N/30 atau bisa 2/10 N/30. Ini tergantung keputusan perusahaan berapa akan memberikan diskon. Nah, di sini siapkan jurnal untuk mencatat transaksi ini pada buku Jordaseco. Jadi pengakuannya ini akan dilakukan ketika perusahaan sudah menyerahkan barangnya ke orang lain, tapi haknya sudah diberikan, kewajibannya oleh perusahaan. Perusahaan sudah memberikan kewajibannya, yaitu menyerahkan barang atau jasanya ke konsumen, tapi perusahaan belum menerima haknya. Jadi dia belum menerima uang secara tunai. Nah, ini akan ditulis atau akan muncul suatu piutang usaha. Di sini kejadian menjual barangnya per tanggal 1 Juli, sehingga pengakuan piutang usahanya juga per tanggal 1 Juli. Di sini dicatat piutang usaha sebesar $1.000, kemudian adanya penjualan sebesar $1.000. Yang kedua, di sini tanggal 5 Juli, Polo mengembalikan barang dagangan sebesar $100 ke Jordaseco. Jadi pada tanggal 5 Juli, ini ada pengembalian barang sehingga akan muncul retur penjualan sebesar $100. Nah, karena barangnya dikembalikan, jadi piutang usahanya ini juga berkurang. Sehingga ada pengakuan piutang usaha yang berkurang per tanggal 5 Juli sebesar $100. Kemudian tanggal 11 Juli, di sini Jordace menerima pembayaran dari Polo Company untuk saldo yang harus dibayarkan. Di sini juga ada pengakuan. Jadi ketika perusahaan menerima pembayarannya, maka piutang usahanya juga diakui telah terhapus atau akan dikreditkan. Sehingga pada tanggal 11 Juli akan dicatat jurnal penerimaan kas. Kemudian karena waktu pembayarannya kurang dari 10 hari, maka masih ada diskon sebesar 2%, yaitu 2% dari $900 adalah 18. Kemudian piutang usahanya juga berkurang sebesar $900. Nah, untuk pengakuan sudah selesai. Kemudian bagaimana dengan penilaian piutang usaha? Berapa nilai yang harus diakui pada piutang usaha? Di sini dijelaskan bahwa penilaian ini dilaporkan sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Jadi posisi piutang usaha ini memang berada pada laporan posisi keuangan. Itu posisinya di aset. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kas kecil, nah biasanya yang paling atas adalah kas, kemudian kas kecil. Nah, setelah itu adanya piutang. Piutang ini termasuk salah satu akun yang mudah perputarannya sangat cepat gitu. Jadi mudah dicairkan, liquid ya istilahnya. Nah, makanya setelah membahas kas, kita membahas piutang, dan piutang ini posisinya ada di aset, yaitu di laporan posisi keuangan. Kemudian piutang ini dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan perusahaan akan tertagih. Jadi pelaporan piutang ini biasanya tidak full sebesar nominalnya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Misalnya gini, ada piutang, perusahaan punya piutang dalam jangka waktu normalnya tadi N/30. Berarti untuk piutang usaha normalnya adalah 30 hari untuk pelunasan. Tapi ketika ada konsumen yang melebihi batas tanggal, sudah lebih dari 30 hari ternyata dia belum membayarkan juga, maka nanti yang akan diakui atau dilaporkan itu jumlah yang diperkirakan akan tertagih. Nah, nanti akan ada penilaian kira-kira berapa yang akan tertagih karena dia sudah nunggak, piutangnya tidak terbayar, sudah telat 2 bulan misalnya. Apakah di situ akan diperhitungkan 100% bisa tertagih? Atau nanti akan ada pengurangan berapa yang kemungkinan masih akan bisa ditagihkan gitu. Jadi nanti
untuk piutang usaha ini akan ada kelanjutan pembahasannya mengenai berapa jumlah yang dilaporkan perusahaan akan tertagih. Kemudian penjualan memunculkan kemungkinan akun yang tidak dapat tertagih. Nah, di sini bisa jadi penjualan suatu barang ini akan memunculkan kemungkinan akun yang tidak dapat tertagih. Kemudian yang terakhir adalah penilaian dapat menjadi sulit karena jumlah piutang yang tidak diketahui yang akan menjadi tidak tertagihkan. Nah, memang untuk piutang ini karena kita belum menerima uangnya secara langsung dan ada kemungkinan kalau pada masa yang akan datang piutang ini tidak akan tertagih, tapi kita tidak bisa menentukan berapa yang tidak akan tertagih, berapa yang akan tertagih. Nah, sehingga nanti ada perlakuan lanjutan untuk piutang-piutang ini. Kalau yang dia dibayarkan, misalnya tadi N 2/10, N/30, berarti ketika membayarkan kurang dari 10 hari akan ada diskon. Jadi perlakuannya khusus ada diskon. Kemudian kalau membayarkannya lebih dari 10 hari tapi kurang dari 30 hari, maka dia pembayaran secara normal, tidak ada konsekuensi apapun. Nah, tapi ketika perusahaan punya piutang dan umurnya sudah lebih dari 30 hari atau batas waktu yang ditentukan, bisa 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana perlakuan perusahaan terhadap piutang-piutang tadi? Berapa yang akan diakui, yang sekiranya masih bisa untuk ditagihkan? Nah, itu nanti ada perlakuan lanjutannya lagi.